Halo, nama saya Filza Rama Safira dengan NPM 22106310801111 dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Baik, di sini saya akan membahas tentang tantangan dan peluang edukasi digital bagi anak-anak, membangun generasi digital yang berpengetahuan luas. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, anak-anak dihadapkan pada sejumlah tantangan dan peluang dalam pendidikan mereka. Kemajuan teknologi telah memungkinkan mereka untuk mengakses beragam informasi dan sumber belajar dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Namun, hal ini juga membawa resiko seperti akses terbatas, paparan terhadap konten yang tidak sesuai, serta potensi ketergantungan pada teknologi. Di sisi lain, edukasi digital menawarkan peluang yang sangat besar bagi anak-anak untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Melalui platform belajar online, aplikasi edukatif, dan sumber daya digital lainnya, mereka dapat mengakses pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan sesuai dengan minat mereka. Ini juga membuka pintu bagi mereka untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk sukses di dunia yang semakin tergantung pada teknologi. Untuk memastikan anak-anak dapat memanfaatkan peluang ini sambil mengatasi tantangan yang ada, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan orang tua. Hal ini meliputi upaya untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi, mengatur konten digital yang diakses oleh anak-anak, mengintegrasi pembelajaran digital ke dalam kurikulum sekolah, serta memberikan pelatihan keterampilan digital kepada guru dan orang tua. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, kita dapat membantu membangun generasi yang terampil dan berpengetahuan luas dalam era digital ini. Ini bukan hanya tentang memberikan akses ke teknologi, tetapi juga tentang memberdayakan anak-anak untuk menjadi pengguna yang cerdas dan kritis, serta mendorong kreativitas dan inovasi mereka dalam menggunakan teknologi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan pribadi. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Itu ada definisi dari edukasi. Menurut Noto Mojo dalam Aisyah, edukasi atau yang sering disebut sebagai pendidikan, ini merujuk pada semua usaha yang disusun untuk mempengaruhi orang lain, entah itu individu, kelompok, atau masyarakat, agar mereka dapat melakukan tindakan sesuai dengan harapan dari pihak yang memberikan pendidikan. Lalu ada definisi dari edukasi digital. Yang pertama, edukasi digital adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi dan mencapai tujuan pembelajaran. Teknologi digital yang digunakan dapat berupa perangkat keras, perangkat lunak, dan platform online. Edukasi digital dapat dilakukan secara formal, non-formal, dan informal. Lalu menurut Wibawa dan Pritandari, edukasi digital adalah sebuah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar. Yang ketiga, menurut Suhandi Aziz dan Ari Wibowo, edukasi digital adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengantarkan materi ajar, berinteraksi dengan peserta didik, dan memberikan umpan balik. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang tantangan edukasi digital bagi anak-anak. Tantangan dalam edukasi digital bagi anak-anak ini mencakup sejumlah aspek yang memerlukan perhatian yang serius. Pertama, kesenjangan akses menjadi hal yang signifikan. Meskipun teknologi digital telah menjadi alat yang sangat efektif dalam pendidikan, masih ada banyak anak yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat dan internet. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan belajar antara anak-anak
dari latar belakang ekonomi yang berbeda. Selanjutnya, tantangan yang signifikan adalah masalah keamanan dan privasi. Anak-anak harus dilindungi dari konten yang tidak pantas dan potensi ancaman online seperti penipuan dan pelecehan. Pendidikan dan orang tua harus berperan aktif dalam memberikan bimbingan yang memadai kepada anak-anak untuk menggunakan teknologi digital dengan aman. Penting juga untuk mengembangkan kebijakan yang memperkuat perlindungan privasi anak-anak dan memberikan pemahaman yang jelas tentang cara mengelola data pribadi mereka dalam lingkungan digital. Terakhir, kemampuan kritis dan literasi digital merupakan tantangan yang penting. Anak-anak perlu diberdayakan dengan keterampilan untuk menafsirkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang diperoleh dari internet secara kritis dan bertanggung jawab. Ini termasuk kemampuan untuk memilah informasi yang akurat dari yang tidak, serta memahami implikasi etis dan sosial dari teknologi digital. Pendidik harus memasukkan pelatihan literasi digital ke dalam kurikulum mereka. Sementara orang tua juga harus ikut aktif terlibat dalam membimbing anak-anak mereka dalam menggunakan teknologi secara aman dan produktif. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang peluang positif edukasi digital bagi anak-anak. Menggali peluang positif edukasi digital merupakan langkah penting dalam memperluas pengetahuan dan keterampilan mereka. Pertama-tama, edukasi digital membawa akses ke sumber daya pendidikan yang luas dan beragam. Dengan internet, anak-anak dapat mengakses berbagai materi pelajaran, tutorial, dan sumber belajar yang interaktif dari seluruh dunia. Selain itu, edukasi digital juga memungkinkan pembelajaran yang personal dan disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ada berbagai platform dan aplikasi yang dirancang untuk memungkinkan pembelajaran adaptif, di mana materi pelajaran disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kecepatan belajar masing-masing anak. Terakhir, edukasi digital juga memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting untuk masa depan mereka. Dalam dunia yang semakin terhubung secara digital, kemampuan untuk menggunakan teknologi yang baik merupakan aset yang sangat berharga. Dengan memperkenalkan anak-anak pada alat-alat digital sejak dini, mereka dapat belajar tentang teknologi, pemrograman, desain grafis, dan keterampilan lainnya yang akan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tuntutan dunia kerja yang semakin didominasi oleh teknologi. Selain itu, edukasi digital juga memfasilitasi kolaborasi dan interaksi antar sesama anak-anak, serta dengan guru dan ahli di bidang tertentu. Melalui platform pembelajaran online, anak-anak dapat berpartisipasi dalam diskusi, proyek kolaboratif, dan forum komunitas yang memungkinkan mereka untuk berbagi ide, belajar dari pengalaman orang lain, dan memperluas jaringan sosial mereka. Ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran, tetapi juga mengajarkan mereka keterampilan penting seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah dalam konteks digital. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan tentang strategi yang dapat diimplementasikan untuk memanfaatkan peluang edukasi digital sehingga dapat membentuk generasi digital yang memiliki pengetahuan yang luas. Strategi yang dapat diimplementasikan untuk memanfaatkan peluang edukasi digital guna membentuk generasi digital yang berpengetahuan luas, terutama dalam konteks pembelajaran personal dan pengembangan keterampilan digital, ini meliputi yang pertama, pengembangan kurikulum yang relevan. Merancang kurikulum yang mengintegrasikan teknologi digital secara menyeluruh dan relevan dengan kebutuhan zaman. Ini melibatkan pembelajaran personal yang memungkinkan siswa untuk mengakses materi pelajaran sesuai dengan kecepatan dan minat mereka. Lalu yang kedua yaitu pelatihan dan dukungan bagi pendidik. Memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai bagi para pendidik dalam penggunaan teknologi digital
dalam pembelajaran. Ini termasuk memberikan pelatihan tentang alat-alat dan platform digital, strategi pembelajaran yang efektif menggunakan teknologi, serta pemahaman tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran personal dan pengembangan keterampilan digital dalam kurikulum. Lalu yang ketiga yaitu kolaborasi dengan industri dan komunitas teknologi. Mengembangkan kemitraan dengan perusahaan teknologi dan komunitas digital untuk memberikan akses ke sumber daya, mentor, dan kesempatan pembelajaran praktis bagi siswa. Ini dapat mencakup magang, proyek kolaboratif, dan program pembelajaran tambahan yang dirancang untuk mengasah keterampilan digital dan memperluas pengetahuan dalam bidang teknologi tertentu. Baik, sekian dari pembahasan dari saya tentang tantangan dan peluang edukasi digital bagi anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.